Oke, saya slow. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya asik. Udah tanggal berapa ya? 18 kayaknya, lupa deh. 19 ya. Jadi gue mencoba untuk bikin konten yang pernah putus kayaknya. Nggak putus sih sebenarnya, apa namanya? Kontennya itu vakum ya. Ya racik PC guys. Nah, udah lama banget tuh kontennya nggak upload ya kan. Biasanya seminggu sekali karena apa ya? Ya sebenarnya biasa gue bikin di short ya, cuman ya udahlah sekarang kita bikin seperti PowerPoint aja. Oke, jadi gue akan bahas dua rakitan ya. Rakitan yang pertama itu budget 1 juta sama 3 juta di tahun 2024. Dapat PC kayak apa sih gitu ya? 1 juta tuh ya well. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ini 1 juta dulu budgetnya. Jadi 1 jutaan. Ini prosesornya generasi keempat. Sekarang udah generasi 15 ya. Ya, prosesor generasi keempat. Terus RAM-nya 16 GB. Ya, RAM standar minimal sebenarnya 8 GB masih cukup, cuman dimaksimalin budget 16 GB bisa ya udah 16. Terus pakai dual storage, SSD buat sistem. Yang data pakai hard disk. Terus di sini gue pakai juga VGA yang ya hanya sekedar buat ngisi aja. Siapa tahu kalian mau apa, main-main jadul, game-game jadul gitu bisa. Oke, jadi kita langsung sebutkan saja ya untuk 1 jutaan kali ini. Di sini motherboardnya gue pakai tipe H81, soketnya LGA 1150 sepertinya. Untuk harganya tuh Rp300.000 ya, dalam kondisi bekas, bisa kalian cari banyak di marketplace. Contohnya ada beberapa ya. Oke, lanjut. Untuk prosesornya pakai Intel Core i5 4460. Kenapa gua pakai Core i5 4460? Pertama emang Core i5 4460 ini ada 4 core. Dan Core i5 4460 ini varian paling murah sepertinya ya kan? Tapi tidak hemat daya. Yang hemat daya tuh pakai T kalau di Intel guys gitu. Oke, dia punya 4 core 4 thread. Untuk clock speednya 3,4, TDP nya 84 watt ya, lebih ini TDP nya lebih gede dibandingkan Core i5 3470 kayaknya guys ya. Tapi ya udahlah ya, kalau kalian mau cari irit turunin ke H61. Kalau kalian mau maksimalin ke New Lord, apa ya kita bilang ya, raja terakhirnya Gen 4 i7 4770 ya, kalian dasarnya pakai i5 dulu aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk apa lagi tadi ya, motherboard udah, prosesor udah, RAM-nya gue bilang tadi pakai 8 GB kali 2 ya, di sini 16 GB. RAM DDR3 itu udah murah, 8 GB satu kepingnya itu hanya 80 sampai 90 ribu, jadi ya pakai 2 keping aja, totalnya 180 ribu. Terus SSD-nya pakai SSD paling murah, Midas Force. Ini by the way gue pakai juga, cuman versi kuartal awal. SSD ini emang agak gacha, jadi kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang jelek ya. Yang penting cari seller yang mau retur aja. Kalau siapa tahu sial-sialnya kan, gak tau ya, hari sial kan gak ada di kalender ya. Jadi ya kalau kalian sial dapat barang yang reject, bisa kalian retur gitu. Kalau kan walaupun apa belinya baru, kalau emang seller yang bertanggung jawab kan sama aja gitu loh guys. Oke, terus hard disk gue pakai 500 GB ini buat data. Menurut gue cukup 500 GB. Gue juga pakai 1 tera aja
setengahnya aja nggak pernah keisi guys. Jadi ya udahlah. Terus oke, untuk PSU nya sementara pakai PSU Korea. Ya di sini PSU Korea tuh PSU build up yang dipakai di PC build up mungkin, karena gue dulu juga pernah pakai guys PSU Korea ini. Dan bukan PSU Korea yang gue pernah pakai, malah lebih parah, PSU kaleng tuh 380 watt ya, waktu itu gue pernah pakai. Cuman setahun apa ya, habis itu gue ganti PSU nya guys, gue ngeri jebol. Ya udah, kalau mau aman pakai PSU Korea aja, yang wattnya nggak usah terlalu gede. Mungkin kalau nyari yang 300 ya ada 300, kalau 400 ya 400, jangan ke 500 atau 600, bahaya guys kalau menurut gue ya. Jadi PSU Korea cari, atau build up tuh cari-cari yang wattnya kecil aja, karena takutnya kalau PSU itu kadang terlalu besar wattnya, dia nggak ada sertifikasi dari brand terkenal, takutnya dia nyedot daya sesuai dengan yang tertera. Misalkan 500 watt dia nyedot daya 500 watt terus, takutnya gitu. Kalau dari PSU yang murah ya, kita bicara yang budgetnya sekitar 200-300 ribu, yang ya gitu. Kecuali kalau emang mau baru 400-500 oke lah. Ya di sini PSU Korea atau build up ya terserah, bebas. Cari watt yang 300 atau 400 itu udah cukup sebenarnya guys. Terus VGA nya pakai ini VGA pertama kali gua ngerasain VGA kentang ya, R7 240 2GB GDDR5. ini VGA. Kalau gue dulu pakai dari Power Color. Ini kalau buat main GTA 5 resolusi HD di PC rakitan seperti ini, menurut gua dapat sekitar normal ya, HD normal 60 fps nyampe harusnya sih, HD normal. Terus casing PC beli yang standar aja, case bekas build up bisa, yang penting sesuaiin aja sama si PSU nya. Kadang kalau casing standar build up itu kan pakai PSU yang kecil tuh, kalian beli casing standar yang jangan build up yang biasa gitu, si PC kantor gitu misalkan, bekas-bekasnya kayaknya banyak, dibajetin 150.000. jadi di sini ada seperti ini untuk racikannya. Motherboardnya 300.000, prosesornya 250.000, RAM-nya 180.000, SSD nya 160.000, harddisk 100.000, PSU nya 200.000, VGA nya 500.000, case PC nya 150.000. jadi totalnya sekian guys, 1840. Nah itu untuk yang 1 jutaan. Dan selanjutnya kita akan coba ke yang 3 jutaan. 3 juta ini menurut gua komponennya rata-rata baru, yang bekas tuh hanya harddisk sama casing. Ya menurut gua nggak penting kalau PC masih di bawah 4 juta itu, ada beberapa yang harus dikorbankan guys yang bekas. Tapi kalau bisa rata-rata semua baru. Ini gua rata-rata semua baru, yang bekas hanya tadi doang ya, 2 tadi, harddisk sama casing ya. Yang menurut gua nggak penting-penting banget sih. Gua juga beli casing, casing gua baru guys, PC gua casingnya baru, lupa. Oke, lanjut aja. Untuk yang pertama itu gue pakai motherboard dari Colorful, soketnya AM4, serinya A520M. Ini udah jelas kalian tahu ya bakal pakai apa, pakai AMD. Ini katanya ada prosesor baru yang worth it, yaitu Ryzen 5 4600G. 4600G ini prosesor yang cukup baru sebenarnya, cuman gua nggak tahu di sini performanya seperti apa ya, karena yang setahu gue yang kenceng ya 5600G. cuman kalau yang 4600G gua nggak tahu seberapa kencang. Kalau yang 3600 kan nggak ada yang G, 3500 adanya, dia kan 6 core 6 thread. Kalau 4600G itu dia 6 core 12 thread gitu ya. Ini CPU juga jarang 4000 ini, gua nggak tahu baru atau enggak ya ini. Tapi kalau dari retail tanggal dijualnya itu 2022, berarti lumayan cukup baru tuh. Sini gua pakai prosesor itu ya, Ryzen 5. Terus motherboardnya 520, itu motherboardnya baru, prosesor baru, RAM-nya pakai Ticrit. Ini udah jadi apa namanya, satu pasang ya, dia 8GB x 2 3200.
Terus SSD-nya pakai M.2 NVMe 256 GB ini buat sistem. Terus datanya ini terserah bebas guys, mau pakai harddisk 1 TB boleh, mau pakai harddisk 500 GB boleh, terserah. Karena budgetnya masih sisa banyak gitu. Kayak untuk PSU-nya gue pakai baru ini PSU 380.000 dari Cube Gaming. Gue juga nggak tahu ini sertifikasinya 80 plus W, tapi ya untuk angkat prosesor yang tidak menggunakan VGA eksternal menurut gua cukup lah, karena ini kan PSU juga kayaknya baru, belum terlalu teruji. Jadi ya kalau mau aman naik ke 450.000 mungkin cari Deepcool yang udah ada pin power ya kalau kalian mau upgrade. Tapi kalau ini ya cukup opsional aja sih sebenarnya. Kalau PSU bisa kalian naikin budgetnya karena sisanya masih lumayan banyak ya. VGA-nya kita nggak pakai karena pakai integrated dari si Ryzen 5. Ryzen 5 ini bagi kalian yang nggak tahu, Ryzen 5 itu integratednya Ryzen Vega 7 ya. Yang 3500G malah Vega 8 guys. Ini nggak apa-apa, yang penting agak lebih baru aja sebenarnya. Terus casingnya beli bekas, casing Raptor 1601 ya, ini harganya 150.000. Ini kalau kalian mau gaya-gayaan pakai RGB, tambahin lampu RGB yang menurut gue juga nggak penting ya. Karena PC gue dari dulu pakai kipas guys, 12 inch. Ya konsekuensinya kalau pakai kipas cepat kotor guys. Setiap 3 bulan sekali itu harus dibersihin debunya itu. Wah itu oke. Untuk total harganya adalah sekian. Ini detail komponennya juga. Untuk motherboardnya 780.000 baru, prosesornya 1450 ini baru, terus juga RAM-nya 16 GB 485, SSD-nya 300.000, harddisknya ini opsional terserah, mau 500 GB boleh, mau 1 TB boleh, terserah. Terus untuk PSU-nya opsional juga, kalian bisa pakai racikan yang gue pakai, atau kalian mau bang gue pengen lebih percaya 80 plus bronze, naikin ke 450.000 atau 500.000 terserah. Terus untuk case-nya itu selera juga sih, mau kalian pakai mobil PC sleeper yang case-nya kayak komputer tahun 80-an juga boleh, terserah. Yang penting muat gitu ya, karena kan rakitannya nggak terlalu banyak juga, nggak ada VGA-nya, jadi ya mau kalian pakai kardus juga boleh buat hemat. Kayak gue dulu PC gue perjuangannya dari ngumpulin terus pakai VGA R7, terus ganti power supply, casingnya rusak gue ganti kardus. Akhirnya beli casing, sampai sekarang ya PC-nya gitu-gitu aja. Perjuangan tuh guys. Dari kalau kalian tahu ya, itu dari playlist Mafia 3 kalau nggak salah gua punya PC itu gitu. Oke udah, curhatnya udah selesai. Oke, segitu saja untuk racikannya. Kalau ada saran boleh tulis aja di kolom komentar kalian ya, kolom komentar kalian. Jadi itu aja mungkin untuk rakitannya. Kalau ada yang bisa ditambahin. Kalau kalian ada masukan, misalkan ada challenge buat gua, bang rakitin PC dong 1 juta pakai GTX gitu, udah pernah gua bahas di short juga. Banyak yang harus dikorbankan ya, gue yakin ya, begitulah pokoknya. Tapi kalau menurut gua untuk 1 jutaan dulu gua pakai budget yang seperti tadi ya, untuk awalan aja. Terus nanti kalau mau upgrade ke 3 juta, base nya ini aja udah cukup sebenarnya, pakai Ryzen 5. Nanti paling untuk pengembangannya tambahin VGA, terus PSU yang lebih proper sebenarnya, udah, dan lain-lain. Oke, segitu saja untuk videonya. Sorry kalau nggak jelas ya, yang 5 juta atau 7 juta atau 10 juta kalau mau dilanjutin ya boleh, nanti gue coba lanjutin. Ya gue juga penasaran, mungkin nanti kan gue lanjutin sih. Tapi untuk menurut gue konklusinya, PC 1 juta sekarang beda sama PC 1 juta zaman dulu ya. Ya ada beberapa yang beda. Nah, yang beda tuh prosesor, RAM. PC zaman dulu RAM 4 GB 1 jutaan itu udah bagus ya. Sekarang zaman sekarang gue bisa rakit 1 juta RAM-nya 16 GB, coba, what the hell. Terus di 1 jutaan bisa itu, dan di 3 jutaan udah bisa build PC base buat kayak kalian mau nanti mau
upgrade gitu bisa lah. Jadi ini basicnya, pondasinya aja sih. Oke, segitu aja. Bye bye, sehat-sehat buat kalian semua guys, jangan lupa bahagia, oke?